Kembali bersama saya Aiman Wicaksono di Rakyat Bersuara. Saya ke Bung Rey Rangkuti. Bung Rey, Ya. jadi kalau didengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Bung Ferry Amsari, nggak perlu angka, lalu kemudian melihat prosesnya, tinggal bagaimana kekuatan hakimnya, berani atau tidak, gitu ya? Berani atau tidak? Benar. Komposisinya 4-4 ya, 8 Benar. sekarang bukan 9. Benar, itulah sebetulnya gitu. Karena semua yang kita diskusikan sekarang ini yang menurut kawan-kawan dari 02 itu nggak bisa, nggak tepat, itu pernah dilakukan oleh MK juga. Gitu. Dan MK ini sulit ditebak dari pintu mana mereka akan membuat keputusan nanti kan gitu ya. Lagi pula lah kalau kita berkaca misalnya dengan putusan 90 2023 itu. Kan semua putusan yang menginginkan agar ada koreksi terhadap usia itu kan ditolak oleh MK. Kecuali putusan yang satu ini gitu loh. Kalau kita pakai nalar yang lurus, yang satu ini pun juga ditolak MK dong, yang sebelumnya udah ditolak. Tapi kan kenyataannya tidak. Yang lain ditolak oleh MK, lalu Paman Usman mengatakan, lihat dong, kita independen kan, kita tolak nih. Di ujung, ketika orang sudah teriak semua, oke, bagus, good, ternyata ditolak dan sebagainya, MK mandiri, di ujung diputuskan oleh dia sebaliknya kan, menerima gugatan yang dimaksud, yang membolehkan ya siapapun dia bawa usia 40 tahun, lalu ditambah oleh dia kan dengan klausul yang menyebut selama pernah ya, punya pengalaman di jabatan yang bersifat eksekutif gitu. Kan susah kita mendebatnya itu satu. Nah yang kedua soal proporsional parliamentary threshold yang 4%. Itu udah berapa kali diuji orang selalu gagal. Kenyataannya kemarin diterima. Jadi MK mengkoreksi lagi sebetulnya putusan yang mereka pernah lakukan gitu. Nah terakhir ini adalah soal undang-undang ITE kan, yang diterima oleh MK bahwa pasal yang dimaksud itu tidak bisa dinyatakan berlaku. ITE dan pasal peraturan hukum pidana. Iya, yang sepertinya itu gitu. Nah oleh karena itu, kalau kita lihat dinamika MK-nya sekarang, sulit ditebak nih. Dan saya lihat, ya mudah-mudahan ini tren positif, ada kecenderungan mereka untuk mulai lebih objektif dalam konteks mengawal demokrasi ini. Ini mungkin pas keputusan MK itu yang punya efek. Jadi kalau dibayangkan nih, misalnya besok ya, besok masih pembacaan petitum atau pertimbangan ya, atau permohonan maksudnya. Kalau kita bayangkan besok, lusa dan seterusnya sampai nanti 22 April kalau nggak salah. 27 April. Pembacaannya 22. Putusan maksimal 22 April ya. Dimulainya 27 Maret. Oke, 27 Maret, 22 April. Kira-kira apa yang bakal dibayangkan oleh publik atau bakal ditonton oleh publik terkait dengan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi? Apakah akan ada kejutan-kejutan atau ya sudah kita akan lihat seperti 2019, 2014 ya ramai tapi tidak akan ada perubahan? Ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Saya kan tadi menyebut ada tren yang lebih positif sekarang di MK, di mana mereka mulai lebih maju ke depan untuk benar-benar menjaga dan mengangkat lagi kualitas demokrasi kita. Setidaknya melalui 3 putusan yang saya sebutkan tadi yang kan. Tadi ya. Nah ketika mereka putuskan itu, satu mengkoreksi soal parliamentary threshold, soal undang-undang ITE gitu ya, dan sebagainya itu, mana tahu tren positif ini juga berlanjut di dalam kasus ini, maka dan oleh karena itu saya lihat strategi 1 dan 3 ini cukup menarik. Satunya lebih condong kepada soal angka-angka, itu mungkin 01, tapi yang 03 cenderungnya kepada soal TSM. Nah di mana di antara 2 ini yang akan dipakai oleh MK, kita nggak tahu juga. Bisa dengan 3 pendekatan. Pendekatan pertama, dua-duanya digabung, jadi satu tuntutan. Yang kedua, dipisahkan kedua-duanya. Oke, TSM-nya kita uji, yang angka-angka juga kita uji gitu ya. Dan seterusnya bisa kolaborasi di antara kedua, bisa satu gitu. Nah orang selalu bertanya, mungkin nggak diajukan dengan 200, 300 sengketa di pilkada yang itu bisa diselesaikan oleh MK kok. Gitu. Kan nggak ada lagi tren semua MK sekarang memeriksa satu perkara yang maju di depan, nanti semua akan melalui putusan musyawarah hakim bersama. Jadi apa yang disebutkan tadi oleh Bung Ferry cukup berbahaya, Anda setuju dengan itu? Cukup berbahaya dalam tanda kutip? Berbahaya maksudnya? Bagi 02 maksudnya, tadi Bung Ferry katakan seperti itu. Loh iya,
makanya tadi udah benar. Makanya tadi kan mereka udah mulai membuat nih soal angka-angka lah, inilah, itulah. Padahal dulu 02 dalam hal ini Pak Prabowo nggak nguji angka-angka juga kan waktu ke MK itu. Pak Prabowo waktu 2019? 2019. Tidak nguji angka? Memang nguji angka-angka. Nggak, bukan selisih suara. Padahal itu dekat banget tuh suaranya kan. Gitu kira-kira Ya, justru tuh. itu. Jangan Justru dulu potong. Oh, belum selesai. Kan tadi kita punya komitmen. Sudah selesai. Gitu. Nah, oleh karena itu saya Kalau Mbak Adi kira, ngomong nggak apa-apa karena perempuan ya, dipotong. saya kira memang sudah lebih baik semuanya kita dorong ke MK. Ya. Nah, kalau lihat tren positif itu tadi, sekarang kalau saya lihat sih, yang kelihatan MK itu sekarang seperti punya komitmen untuk menjaga kualitas demokrasi ini setelah lulu lantak di tangan para politisi. Gitu kira-kira tuh. Nah, oleh karena itu ya kita berharap mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh MK, tren positif yang dilakukan oleh MK itu menjalar ke soal ini karena ya setidaknya dibuktikan oleh Dirty Vote itu terjadi berbagai kecurangan yang sistematis, terstruktur dan masif di dalam proses pelaksanaan Pilpres ini gitu. Yang bukan hanya Dirty Vote yang membuktikannya, sekarang KPK juga ngomong jangan dong bagi-bagi bansos. Departemen Dalam Negeri akan buat aturan soal pemberian bansos. Artinya apa? Artinya mereka mau mengkoreksi apa yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi pada 2024 yang lalu. Bahwa tindakan bagi-bagi bansos itu punya efek signifikan bagi elektabilitas seseorang dan oleh karena itu harus dianggap sebagai tindakan yang mencemari pelaksanaan pemilu dan bisa berfungsi berakibat terhadap tidak tercapainya prinsip jujur, adil, setara, objektif di dalam pelaksanaan pemilu dan ini prinsip. Ini yang diatur di undang-undang konstitusi. Diatur di konstitusi. Yang diatur di konstitusi itu bukan persentase angka, bukan. Pemilu itu kata konstitusi laksanakan dengan prinsip jujur, adil, transparan, apalagi itu, bebas dan rahasia. Itu yang diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu yang diuji di Mahkamah Konstitusi ya itu, bukan angka-angka itu. Karena namanya juga Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah kalkulator kan. Kalau kemarin kan Mahkamah Keluarga, sekarang Mahkamah Keluarga. Ini Mahkamah Konstitusi. Yang diuji di Mahkamah Konstitusi apakah ada pelanggaran terhadap konstitusi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Nah, oleh karena itu angka-angka lupakan dulu. Angka-angka itu ya ke Bawaslu kek kemana kek ke Mahkamah Konstitusi. 5 prinsip inti harus mereka jaga. Pemilu nggak boleh dinunai dengan prinsip yang menodai prinsip jujur, adil, transparan, terbuka dan kepastian hukum. Itu. Nah, kalau itu yang bisa dibuktikan oleh 01, 02 dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Cakep banget tuh. Ini ada harapan bagi demokrasi kita di masa yang akan datang dan lebih penting dari itu menurut saya, Aiman. Ini masa depan anak-anak kawan-kawan kita nih, anak-anak muda yang di sini kembali cerah. Kalian pasti bisa akan melawan dinasti politik yang makin merajalela di Republik ini. Apa kaitannya ke mahasiswa? Hah? Apa kaitannya ke mahasiswa? Tidak adil. Prinsip pemilu itu adalah adil. Mereka nggak punya bapak presiden, nggak punya ibu presiden, nggak punya paman di Mahkamah Konstitusi. Bersaing dengan orang yang kayak begitu, adilkah? Adil nggak? Bisa itu yang pentingnya Mahkamah Konstitusi. Oke, silakan. Iya, saya nyambung aja dengan Bang Rey ya, soal dulu Pak Prabowo tahun 2019. Nyambung apa berbeda? Nyambung Kelanjutan dulu. apa perubahan? Nyambung dulu. Kita ada perbedaan tapi ada persamaan. Oke, berarti ini kelanjutan. Iya. Nyambung dengan Bang Rey tadi bahwa tahun 2019 Pak Prabowo tidak bicara mengenai angka dan saya kira itu jadi pelajaran buat kita semua. Kalau Anda ke Mahkamah Konstitusi, Anda nggak bawa angka, maka Anda akan diputus kalah. Permohonan Anda akan ditolak gitu. Karena seberapapun Anda berbicara mengenai prinsip-prinsip, pada akhirnya kan harus dibuktikan lewat operasionalisasi, angka-angka, peristiwa-peristiwa yang bersifat nyata. Saya nyambung dengan Bang Ferry juga, jadi saya nyambung kepada semua.
Kalau semua permohonan itu ya didasarkan kepada prinsip-prinsip, lalu prinsip-prinsip semata-mata yang dijadikan dasar, maka mungkin semua permohonan atau gugatan pilkada atau pemilu yang masuk kepada Mahkamah Konstitusi itu akan dikabulkan. Saya nggak tahu persis angkanya, tapi saya cukup yakin untuk mengatakan bahwa kebanyakan dari gugatan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi itu berakhir dengan penolakan ya, tidak diterima ya, itu. Karena apa? Karena memang ia tidak bisa membuktikan pada tataran operasional pelanggarannya di mana. Misalnya ada ancaman, ada serangan fajar, itu tidak bisa dibuktikan. Dan menurut saya itu yang pasti nanti tetap dipertimbangkan oleh hakim-hakim konstitusi, tidak bisa tidak. Jadi hukum itu pasti harus ada dasar materialnya gitu. Nah, kalau dasar materialnya nggak ada, bagaimana mau mengambil keputusan yang tidak ada dasar materialnya gitu. Malah menurut saya itu justru bertentangan dengan prinsip hukum. Anda bagaimana mengambil keputusan bahwa seseorang bersalah kalau tidak ada bukti-bukti pelanggaran yang bersifat nyata gitu. Ya namanya bukti itu kan sesuatu yang real. Tapi Anda yakin bahwa mereka nggak punya bukti? Iya, pada hari ini kan misalnya begini, ini saya mengutip Bang Magdir Ismail ya, pengacara top ya, semua pengacara ini top, 01 top, 02 top, Bang Zuhad top. Jadi saya agak beda dengan Bang Ferry yang mengatakan 02 top, yang lain nggak top. Semuanya top kalau menurut saya. Saya tidak mengatakan yang lain tidak Loh top. ya, ketika Anda mengatakan 02 itu top, berarti yang lain itu nggak top. Anda gitu. menurunkan lawyer-lawyer top. Nah ini cara menafsir konstitusi yang salah ya. Saya cabut. Ya, saya cabut. Tapi buat saya mengatakan begini, 01, 02, 03 juga top. Boleh gitu ya? Iya, karena Anda bilang 02 top. Sesuatu yang harus saya bilang 01, 03 juga kalau top. Anda percaya diri dengan hasil tidak Bang perlu. Magdir Ismail mengatakan begini, ini kan ada penyalahgunaan bansos untuk pemilu dalam waktu singkat 496 triliun. Salah total. Karena yang namanya dana perlindungan sosial 496 triliun itu mayoritas terdiri dari subsidi BBM yang diterima oleh adik-adik sekalian di sini, ngisi bensin, bensin sepeda motor segala macam, itu isinya adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Diberikan setiap hari, semua presiden, siapapun presidennya. Jadi mayoritas itu adalah subsidi BBM, kemudian subsidi listrik, lalu subsidi kesehatan, lalu ada subsidi pendidikan yang diterima oleh mahasiswa, oleh anak-anak sekolah. Jadi bisa kita lihat bahwa argumentasi dari tokoh utama ya, tokoh utama, saya sebut Bang Magdir ini tokoh utama karena beliau lawyer senior, ternyata kualitasnya secetek itu gitu loh. Dan karena itulah saya tidak yakin bahwa argumentasi ini akan bisa mempengaruhi pandangan dari hakim Mahkamah Konstitusi. Izin potong ya, izin potong. Izin dulu tapi mau motong intinya. Jadi kalau kita bicara tadi soal bansos ya, ini kan masuk dalam kategori abuse of power yang kami masuk dalam gugatan kami ke Mahkamah Konstitusi. Nah, saya harus baca nih biar lebih jelas dan nggak meleset. Abuse of power dalam bentuk kebijakan yang dilakukan dengan cara mempolitisasi bantuan sosial yang terlihat dari 4 aspek berikutnya. Sebelum saya bacakan 4 aspek ini, tentunya semuanya kita punya saksi, punya bukti yang saya nggak bisa beberkan di sini. Tapi intinya 4 aspek itu. Satu, dari aspek waktu. Tadi soal bansos, Presiden Joko Widodo menginstruksikan percepatan pencairan dana bantuan sosial sehingga bertepatan dengan proses Pilpres 2024. Nah, ini yang harus diingat. Dari aspek jumlah, Presiden Joko Widodo menaikkan dana perlindungan sosial untuk bantuan sosial secara masif hingga mencapai 496,8 triliun. Hanya beda tipis dengan anggaran yang digelontorkan ketika puncak-puncaknya Covid, di mana ratusan ribu bahkan jutaan pencari nafkah itu kehilangan nafkahnya, kehilangan pekerjaannya, dan harus membiayai kehidupan anak-anaknya, istrinya, bahkan atau kebalikannya, istri yang mencari nafkah membiayai anak-anaknya dan kehilangan nyawa dan lain-lain. Nah, ini yang sangat menyedihkan menurut saya. Dari aspek menerima pembagian bansos itu dilakukan dengan sasaran utama wilayah tempat elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 masih tertinggal. Nah, ini akan kita buktikan. Jadi apa yang disampaikan? Di mana aja misalnya itu? Masih banyak seperti di dua daerah deh misalnya. Di berbagai tempat ya. Di Jawa Tengah, tadinya Jawa Tengah dan Jawa Timur sebenarnya kan masih tertinggal awalnya. Kalau kita bicara survei, di awal-awal Pak Ganjar ini masih paling tinggi.
Oke. Lalu kemudian digenjot terus. Pak Jokowi bahkan turun ke sana. Ini yang menjadi Dan temuannya pembuktian bansos kita. ke wilayah yang 02 masih lemah dari Masih sisi lemah survei. dan masih tertinggal. Masih Bukan lemah ya. tertinggal. Oke. Jadi masih di nomor urut 2 di Jawa Tengah itu di awal-awal Pak Dan Ganjar. setelah bansos digulirkan jadi nomor 1. Nah, nomor 1 dan itu terbukti gitu. Bahkan melampaui apa yang disurvei sebelum terjadinya pemilihan umum. Nah, masih banyak lagi kalau kita bicara soal abuse of power misalnya. Banyak yang salah itu. Saya kasih contoh sedikit aja ya. Enggak, Jawa Tengah awalnya dan Jawa Timur Pak kasih Ganjar contoh dikit dan aja. Pak Mahfud itu tentunya pasti di atas Pak Prabowo. Gini, Jadi ya. tapi nggak bisa dipungkiri bahwa, jangan potong dulu, saya nggak membolehkan Anda memotong. Oke. Jadi tidak dipungkiri bahwa Pak Jokowi keliling Jawa Tengah dan itu kita akan buktikan. Kalau kita bicara satu lagi selain soal tadi abuse of power terkait dengan bansos, abuse of power terkait pengerahan aparat, penggunaan aparat kepolisian Republik Indonesia melalui penekanan-penekanan pada aparat-aparat desa. Juga terkait dengan Dumas, Benar. pengaduan masyarakat kepada orang-orang yang kritis terhadap penyelenggaraan pemilu ini dan terhadap kecurangan-kecurangan pemilu ini. Soal contoh-contohnya tentunya saudara saya Aiman. Nah, ini terjadi dan semua orang lihat kasat mata, tapi sepertinya nggak bisa dilakukan apa-apa. Nah, kita menuju Mahkamah Konstitusi dengan menganggap Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of democracy, guardian of the constitution, bukan hanya guardian bagi angka-angka. Jadi angka-angka itu ada lagi nih dalam dokumen-dokumen ini. Kita bicara soal TPS yang tidak dihitung suaranya dan lain-lain, tapi terlalu kecil kalau kita bicara di sini tentang itu. Karena kita kita menganggap Mahkamah Konstitusi ini sebagai kalkulator semata atau itu tadi sebagai penjaga demokrasi kita dan penjaga konstitusi kita. Saya berikan kesempatan nanti Bung Kodari. Saya boleh Anda mengulangi dulu, kesalahan yang saya tadi sudah jelaskan. Mas Aiman, saya boleh membenarkan kesalahan Bang Kodari dulu nggak? Enggak kayak ini, saya nyambung dulu, Saya mau membenarkan kesalahan Abang dulu, supaya Abang tidak menyalahkan orang. Jadi ya, Saya mau tadi ya, Bang, yang disampaikan saya Magda membenarkan Ismail, kesalahan Abang dulu. 496 Nah, itu ini 1 tahun, ya, Abang bandingkan dengan COVID tahun 2020, ya. Kenapa angkanya sama? Karena naik dari 2020 ke 2024 subsidi BBM dari 108 menjadi 185 triliun, 80 triliun sendiri. Yang sekarang akan berdampak pada naiknya harga BBM dan penghilangan Pertalite. Dari 87 dan sekarang akan berdampak dari menjadi defisit dari APBN kita. Sementara parah nggak? Uang negara digunakan semena-mena secara ugal-ugalan hanya untuk memenangkan salah satu paslon, sehingga APBN kita sekarang defisit. Sama konsepnya dengan saya, supaya saya tidak kedengaran juga. Dari 100 Saya akan berikan kesempatan nanti setelah Pak Jeda tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kita ini